Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan, takdirkan berada di tempat yang mulia ini, digugurkan semua dosa-dosanya, diberi karunia sehat lahir batinnya, diberi umur yang berkah, ilmu yang berkah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal. Apa kabar adik-adik? Mana suaranya? Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Luar Allah. Alhamdulillah. Senang sekali Mas Arif, izin Allah di luar dugaan. Adik-adik perjanjian dulu, kalau di Darut Tauhid nggak ada yang ngobrol, penceramahnya diem. Perjanjian dulu Kalau ada yang ngobrol ikut diam, boleh nggak ikut dengar, boleh nggak? Angkat tangan yang ingin masuk surga, cung. Masya Allah, bilang saya biar seru. Angkat tangan yang ingin, belum. Angkat tangan yang ingin masuk surga. Angkat tangan yang ingin bahagia dalam hidupnya, cung. Angkat tangan yang ingin gak punya masalah dalam hidupnya, cung. Ibu guru ingin gak punya masalah juga. Mungkin gak dalam hidup gak punya masalah, adik-adik? Tolong jawab, mungkin gak dalam hidup gak punya masalah? Gak mungkin, kenapa ngacung atuh? Dan gak mungkin dalam hidup gak punya masalah. Bahagia dicari atau datang sendiri? Nyari bahagia kemana? Mas Agus, Ustadz Agus ke masjid pakai sendal harganya 500.000 sebelah. Berarti sepasang berapa? Ustadz Agus kalau Jumatan di saf pertama atau saf belakang? Saf belakang karena sambil nunggu. Halo. Kalau saya bilang halo, ada bilang ya, halo. Ya. Nanti yang bisa ngejawab dapat hadiah dari AA nih. Tapi yang ngobrol nggak dapat hadiah. Jadi gitu adik-adik, nggak mungkin dalam hidup nggak punya. Dan orang tangguh adalah orang yang punya masalah atau bisa mengatasi masalah dengan pertolongan Allah. Bisa mengatasi masalah dengan pertolongan Allah. Apakah rumah mewah bahagia? Belum tentu. Halo. Mana suaranya? Kalau A bilang halo, ada bilang ya. Halo? Ya. Halo. Bagus, nanti yang ngantuk ketahuan, Mas. Halo, waalaikumsalam. Fahimtum? Ramayantum? Argentintum? Ya gitu ada-ada ya. Dalam kesempatan ini izinkan AA, dan sehari-hari AA juga di Bandung kayak gini, ketemu santri-santri mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi sampai ada PMK. Ini guru-guru ada yang udah belum berkeluarga nggak, Mas Agus? Ada. Mana yang belum berkeluarga? Kameramen. Siapa namanya, Mas? Rigza yang tadi. Oh, belum berkeluarga, punya bapak, punya ibu, itu kan keluarga sendiri, Mas. Masa keluarnya pakai aplikasi?
Mas Rizza kalau mau cari jodoh hubungi Mas Ihsan di Darut Tauhid ada. Ada mahasiswi angkatan tahun 70. Nah gitu Adede ya. Halo. Beres dari pengapa kajian sekarang Adede tambah hebat. Dalam hidup ada pasangannya, ada untung, ada mana suaranya, ada untung, ada sehat, ada jauh, ada dicaci, ada dicaci dimaki sama kasep. Makanya melek kan jawab tuh, dicaci dimaki, dicaci dipuji. Kemarin ngasih training di rumah sakit jiwa Mas Agus. Ini buat perawatnya bukan buat pasien. Siapa namanya? Yang badannya kecil siapa namanya ini? Ya kamu Alan. Halo. Mana yang banyak masuk rumah sakit jiwa, laki atau perempuan? Kata yang perempuan, laki-laki. Kata laki-laki, ternyata yang lihat kebanyakan laki-laki. Akibat perempuan. Hai, halo. Ini juga kan udah mulai cinta monyet ya. Halo. Jadi gitu Adede, nggak mungkin makanya sekolah itu bisa gini Adede. Halo. Kenapa orang stres? Karena masalahnya melebihi ilmunya. Kenapa orang tenang? Karena ilmunya melebihi masalahnya. Buat nasi goreng harus pakai ilmu. Pertama apa disiapkan? Nasi apalagi? Bumbu, bawang, wajan, kompor, minyak. Pertama hidupkan kompor. Kemudian adik-adik duduk di atas kompor. Jadi yang matang siapa? Halo. Pakai sandal harus pakai ilmu. Kaki mana dulu? Dapat pahala, menenteramkan hati karena dalam keridhaan Allah. Walaupun hal yang sederhana. Masuk masjid kaki mana suaranya? Keluar masjid masuk WC bagus kaki kiri. Saran saya ada dibuka dulu pintunya baru kakinya. Halo. Jadi gimana ada masuk WC, Alan? Diketuk dulu Mas Agus. Karena banyak kejadian ada buka pintu, di dalam ada orang lupa ngunci. Siapa yang kaget? Yang di luar, yang di dalam? Mana yang lebih kaget? Di dalam. Yang di luar maaf, yang di dalam maaf. Aturan keluar panjang kepotong. Adek kalau ada yang ngobrol berhenti ya. Di Darut Tauhid disiplin banget. Nah mudah-mudahan di sini lebih disiplin lagi. Ini gimana tuh bisa jadi orang yang tangguh? Adek hadis riwayat Muslim. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Ulangi lagi. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Apapun menjadi kebaikan baginya. Apapun menjadi kebaikan baginya. Harta hanya dimiliki bagi orang beriman. Dapat nikmat dia bersyukur, itu menjadi kebaikan baginya. Dapat musibah atau bencana dia bersabar, dan itu pun menjadi kebaikan baginya. Halo. Jadi gitu Adek, bagi orang beriman apapun baik. Halo. Rukun iman ada berapa anak-anak? Mana suaranya ada? Iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, yang keenam qada dan adik-adik sekolah di Assalam apakah dicita-citakan? Tidak. Ustadz Agus punya istri? Punya enggak jawab Mas. Punya, apakah istrinya yang dicita-citakan? Bukan semua terjadi dengan izin
Agim, saya anak prajurit, anak tentara, ngelola pesantren, nggak kebayang 1000%. Allah yang takdirkan. Halo. Semua terjadi dengan izin Allah. Apa pupuknya iman? Adalah ilmu. Nah, ini pertanyaan dilema sekarang nih, ada ini. Mana yang lebih utama, ilmu atau makan? Mana yang lebih utama, ilmu atau makan? Yang lebih utama angkat tangan, yang ilmu lebih utama cung. Angkat tangan, yang makan lebih utama cung. Angkat tangan, yang tidak angkat tangan cung. Malah nengok kiri kanan cari teman. Lebih utama karena kita tidak setiap saat karena ilmu kita perlukan untuk mencari amal. Mencari makan. Halo. Ada yang makan supaya apa? Supaya sehat, supaya kenyang. Astagfirullahaladzim. Memangnya kambing supaya kenyang. Udah kesini lagi. Halo. Nah gitu, ada yang pakai iman kemana-mana. Semua terjadi dengan izin. Ujian. Allah kira-kira tahu soal yang bakalan keluar enggak? Tahu, walaupun guru nulis soal ujiannya di tempat sembunyi, Allah tahu. Makanya pada saat ujian lapor dulu kepada Allah yang Maha tahu, jadi ringan. Stres ujian itu bukan karena soalnya susah, tapi nggak bisa jawabnya. Halo. Jadi pakai iman. Apa buah daripada iman? Ikhlas dan ridho. Halo. Jadi bagi orang beriman apapun baik, ada ya. Suatu saat ada cerita nih, ada seorang raja senangnya berburu. Senangnya apa Dede? Berburu. Manggil pengawal. Pengawal, tolong siapkan pasukan besok untuk berusaha berburu. Siap raja, disiapkan pasukan untuk berburu. Ini yang terbaik. Jam berapa raja kita berangkat besok? Habis sarapan. Siap raja, habis sarapan. Ini yang terbaik. Ternyata pengawalnya itu latahnya ini yang terbaik. Adik-adik jadi pengawalnya. Ini yang mana suaranya? Ini yang terbaik. Pas besok paginya lapor, raja pasukan sudah siap. Ini yang terbaik. Iya bentar, saya sarapan dulu dikit lagi. Siap raja. Ini yang terbaik. Pengawal, yuk kita berangkat. Siap raja, kita berangkat. Ini yang raja berpesan, pengawal, nanti kalau ada kijang besar jangan ada yang nembak, biar saya yang nembak. Siap raja. Si raja udah kesel dari kemarin, ini yang terbaik melulu. Pada saat di hutan ada ketemu kijang besar. Lapor raja, ada kijang besar. Ini yang terbaik. Iya jangan tembak, biar saya yang nembak. Siap raja. Pada saat lari tidak sengaja si senapan terpicu ke belakang, dor, nembak jempol raja. Kata raja, ini siapa yang nembak jempol saya? Kata pengawal, maaf raja, tidak sengaja. Halo. Aduh, bagaimana saya berburu nggak ada jempol sebelah? Penjarakan dia. Penjara raja. Ini yang terbaik. Sebulan 2 bulan jempol raja sembuh, berburu lagi dengan pengawal yang lain. Di hutan nggak ketemu kijang, tapi ketemu kanibal, adik-adik. Ditangkepin, disoto, disate. Pas diperiksa jempol raja nggak ada sebelah. Kata raja kanibal, lepaskan dia, kita nggak ngorbani yang cacat. Si raja bilang, ini ya. Raja larinya kemana? Ke penjara, mengucapin terima kasih, ketembak, sampai penjara. Maaf pengawal ya, udah di penjara 2 tahun 2 bulan. Ternyata jempol irang, ini yang terbaik, nyawa masih ada. Kata pengawal, alhamdulillah raja di penjara 2 bulan. Ini yang
Kalau enggak udah ikut raja di sate di halo ini ya. Nah itu ada deh, bagi orang beriman apapun baik karena Allah Maha baik. Apa kuncinya? Ikhlas dan ridho, buah daripada iman. Ikhlas berbuat karena Allah, ridho menerima ketentuan. Ada deh, kalau ridho menerima ketentuan Allah. Halo Mas Ustadz Arif, makin hari makin tua, ridho enggak Ustadz? Ridho. Karena saya banyak belajar dari beliau. Dipijit justru sakitnya adalah nikmat katanya. Masya Allah. Ini oleh-oleh dari Malang nih Mas. Mas siapa yang pinggir? Dedi. Mas Dedi naik motor banyak meletus, sabar atau syukur adik-adik? Sabar dan syukur. Sabar penggugur dosa kalau ridho, syukur karena bisa sedekah ke tukang tambal ban. Gimana Mas Dedi kalau doanya ban meletus? Ya Allah segera pertemukan dengan, terus ketemu tambal ban, siapa yang bersyukur? Ya dua-duanya kan Ustaz Dedi berdoa. Kata Ustaz Dedi alhamdulillah ada tambal ban. Kata tambal ban alhamdulillah ada yang meletus. Kalau doanya sehari-hari tambal ban bagaimana? Ya Allah bukakan pintu rezeki, begitu. Semoga banyak yang meletus. Halo, kebayang doanya penggali kubur gimana? Halo, adik-adik ada yang kentut di sebelahnya, kentutnya bau banget, ridho apa nggak ridho? Tolong jawab nih, ridho atau nggak ridho? Mendingan ridho, karena nggak ridho juga tetap. Kentut musibah apa nikmat adik-adik? Nikmat bagi yang, siapa yang ngomong bagi yang mampu? Bagi yang kentut. Kalau yang nerima musibah, nikmat berarti hidungnya nor. Nah gitu adik-adik, pakai iman aja kemana-mana teh. Halo, termasuk di sekolah yang paling utama adalah naikkan iman kita. Bukan hanya sekedar nilai, tapi yang mahal sekali naikkan keyakinan kita kepada Allah. Halo, adik-adik yang ahwat, yang perempuan dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Adik-adik dengan anjing lari kencengan mana? Halo, ulangi lagi adik-adik, ulangi. Dikejar anjing mau bagaimana dek? Lari. Adik-adik dengan anjing lari kencengan mana? Anjing. Berarti kesusul. Pertanyaannya, ridho nggak dikejar anjing? Enggak. Mendingan ridho, mendingan nggak ridho? Mendingan ridho, karena nggak ridho juga tetap dikejar. Nah ini yang laki-laki dikejar harimau mau bagaimana? Dikejar harimau mau bagaimana? Pasrah. Ikhtiar dengan berdoa, karena harimau dalam kekuasaan. Nah gitu adik-adik, semakin kuat iman seseorang, doanya makin kuat. Makin kuat iman seseorang, doanya makin kuat. Makanya adik-adik kalau dikejar harimau berdoa, adik-adik berdoa, harimau berdoa. Gimana doanya harimau? Allahumma barik lana. Siapa yang ngomong Allahumma laka sumtu? Halo. Nah gitu adik-adik ya. Siap nih, nanti 100.000 nih. Nanti pertanyaannya. Jadi buahnya iman adalah ikhlas dan ikhlas berbuat karena Allah, ridho menerima ketentuan Allah.
Kedua, pakai rasa syukur. Apa janji Allah dengan bersyukur? Adik-adik, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Syukur pasti kami akan tambah nih. Fabi ai ala irabikuma, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Halo. Adik-adik yakin kalau bersyukur akan tambah nikmat? Tolong jawab, yakin enggak saya jangan membuat saya emosi nih. Yakin atau yakin sekali? Yakin kalau sedekah akan dilipat gandakan? Yakin atau yakin sekali adik-adik? Yakin sekali. Canceling. Lewat di dompet ada uang 120.000, masukin yang berapa? Di dompet ada uang 125.000, masukin yang berapa? Masya Allah. Di dompet ada uang 127.000, masukin yang berapa? Halo. Halo. Mana yang lebih mulia, yang memberi atau yang diberi? Yang diangkat derajatnya yang memberi atau yang diberi? Yang dilipat gandakan rezekinya yang memberi atau yang diberi? Adik-adik senang memberi atau diberi? Memberi. Red. Kita kenyataan senangnya diberi, tapi agama mendidik kita untuk pandai memberi. Halo. Pakai syukur adik-adik. Abdan syakuro, hamba yang pandai. Makanan hanya 2, enak dan enak sekali. Oh ini serangan baru nih Pak. Halo. Adik-adik bersyukur pakai 3M. Apa nih? Siap 100.000 nanti pertanyaannya ya. Pakai 3M. Jadi abdan syakuro. M pertama apa? Bukan mengaji. Tolong jawab, guru jawab nih. Bukan malah menganga. Mengakui. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua nikmat karunia. Nikmat ada 4 setidaknya. Pertama, nikmat penciptaan. Alhamdulillah kita diciptakan jadi manusia. Ada makan obat supaya apa? Supaya sehat, kuat. Kalau nyamuk dikasih obat supaya, alhamdulillah untung kita jadi manusia. Nikmat penciptaan. Kedua, nikmat iman. 3, nikmat sehat. Bener. Lubang hidung ngadep ke bawah, alhamdulillah. Coba ngadep ke atas, hujan. Kuku dengan gigi bahan bakunya sama yang manjangin mana ada deh? Kuku, alhamdulillah. Coba kalau gigi yang manjangin, ibu guru naik motor gitu. Dan nikmat yang keempat ada nikmat kesempatan. Pertama nikmat penciptaan, kedua nikmat iman, ketiga nikmat sehat, keempat nikmat kesempatan. Alhamdulillah. Mengakui termasuk adanya guru, security, kepala sekolah, kepala yayasan, ada orang tua, ada teman, itu teh alhamdulillah ala kulli hal. Mengakui. Yang kedua tolong jawab, menambah dasar 8. Menampakkan wa amma bi ni'mati rabbika. Pak hadis kalau dapat nikmat diperlihatkan. Perbanyak hamdalah, jazakallah khair, jazakillah khair, jazakumullah khair. Makanya ke masjid disunahkan pakai baju yang terbaik. Islam yang islami, termasuk rumah, masjid harus bersih. Pertama apa adik-adik? Kedua menampakkan. Yang ketiga mendekatkan. Dekatnya 2, hablum minallah dan hablum. Dicatat Mas.
Ingin dapat hadiah juga ya. Nah gitu Adik-adik, orang yang bersyukur adalah orang yang mengerti bagaimana cara menikmati hidup. Ulangi lagi Adik-adik, orang yang bersyukur adalah orang yang mengerti bagaimana cara menikmati hidup. Beda enak lezat dengan enak lezat di mana Adik-adik? Di lidah. Nikmat di hati. Jadi menikmati di mana? Di Kalau meresapi di mana Mas Agus meresapi? Di kandang sapi. Halo. Jadi gitu Adik-adik. Ujiannya Adik-adik yang ketiga adalah dengan sabar. Para nabi, para rasul diuji enggak? Ujiannya berat atau ringan? Berat atau berat sekali? Berat sekali atau sangat berat sekali? Padahal kekasih Allah, orang beriman pasti diuji Adik-adik. Makanya qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya diserahkan kepada Allah. Pada prinsipnya kita lemah, bodoh, miskin, gak berdaya. Hanya Allah yang maha kuasa, maha kuat. La haula wala quwwata illa billah. Pada prinsipnya ikhtiar kita ikhtiar menggapai pertolongan. Masalah berat jadi ringan kalau Allah nolong. Masalah ringan jadi sangat berat kalau tanpa pertolongan. Karena kita butuh pertolongan Allah dimanapun kapanpun berupa taufik dan hidayah. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Nah gitu dulu Adik-adik ya. Dibuka pertanyaan Adik-adik. Yang bertanya dapat hadiah juga dari Alhamdulillah. Masyaallah. Silakan Mas Agus. Siapa yang bertanya? Terima kasih. Mungkin ada yang tanya dari anak sekalian, mungkin dari Bapak Ibu ada yang tanyakan dari yang beliau sampaikan tadi kayak bagaimana rasa syukur kemudian menghadapi ujian, karena yang saya katakan tadi memang kita semuanya manusia itu penuh ujian, hidup itu ujian, mati pun ada ujiannya, masih ujian. Kalau selesai ujian nanti, kalau sudah di surga, sudah selesai ujiannya. Kayak dari itu kita semuanya penuh ujian. Monggo ada yang tanyakan? Anak, ayo Mbak, silakan Mbak. Sebutkan nama, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Keisha Renawani, biasa dipanggil Keisha, dari kelas 9. Siapa namanya Mbak? Tisa. Keisha. Beda dikit. Saya mau bertanya, bagaimana tips supaya tetap bersyukur dan mengingat Allah saat tertimpa ujian, karena kita manusia itu suka lupa. Bagaimana cara dan bagaimana supaya tetap dekat sama Allah di saat ada ujian? Pasti yang tadinya hanya mengeluh dan mengeluh. Terima kasih. Masya Allah, Keisha, alhamdulillah dapat rezekinya nih, alhamdulillah. 25.000. Buat beli es. Pertanyaannya sangat bagus. Gimana caranya bersyukur waktu kena musibah? Halo. Ada angkat tangan yang kena COVID kemarin, Cung, yang kena COVID. Juga kena COVID, 19 hari di rumah sakit. Sampai sekarang ada tremor. Udah ke 7 dokter, 8 dokter belum ketemu. Kemudian ketemu Agim nelpon dari Malaysia. Adeda gimana tremor kata Agim. Minta saran, kata Agim. Yang pertama harus ridho dulu, nerima dulu. Karena banyak orang yang bermasalah karena tidak nerima kenyataan.
Halo. Yang kedua obat atau taubat adik-adik? Taubat. Sebelum obat adalah Yang ketiga obat. Yang keempat berserah diri kepada. Dan yang tertinggi adalah bersyukur. Gimana ceritanya bersyukur adik-adik? Tangan A tremor, gimana ceritanya supaya bisa bersyukur? Alhamdulillah tangannya saja yang tremor, kepalanya sehat. Kebayang kalau kepala ikut tremor juga gini, kayak orang India. Halo. Jadi gimana caranya supaya bisa bersyukur terus? Pertanyaan Kaisa. Semuanya tergantung pembantu, pembanding. Halo. Malang, Bandung, jauh apa dekat Kaisa? Dekat dibanding Malang ke Medan. Ustadz Arif masih tua atau masih muda atau sudah tua? Masih muda dibanding yang 90 tahun. Rumahnya adik-adik, rumahnya besar atau kecil? Besar. Bandingkan yang di pinggir kali, pinggir jalan gede-gede banget. Halo. Sekolah di SMP Assalam lama atau sebentar? Sebentar. Orang di luar negeri mau lebih lama lagi. Halo. Jadi kalau gitu siapa yang membuat diri kita sengsara? Diri sendiri karena salah pembanding. Jangan mempersulit diri. Ojo apa mas? Ojo dume apa sih? Halo. Nah gitu adek-adek, pokoknya mah bersyukur pembandingnya. Indonesia izin Allah ke beberapa negara sulit sekali cari masjid, cari makanan halal. Kita di mana-mana masjid berserakan. Dan saya senang sekali ketemu Ustadz Arif menyampaikan dalam kondisi apapun dia ke masjid, beliau ke masjid. Masya Allah. Halo. Bagaimana untuk bisa bersyukur berikutnya? Ada ulama yang menyampaikan begini, kuncinya di sholat katanya adik-adik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang memperbaiki sholatnya dia sedang memperbaiki hidupnya. Ulangi lagi adik-adik, orang yang memperbaiki sholatnya dia sedang memperbaiki hidupnya. Dan kalau suatu saat Mas Arif ada teman saya yang anaknya didarutin Mas Agus saat Covid di Jakarta, pada pulang ketemu di Bandung. Mas gimana anaknya, apa yang paling membuat bangga anaknya disekolahkan di sekolah yang Islami? Ada A katanya. Apa? Sampai matanya berkaca-kaca karena haru. Anak saya sholatnya di awal waktu katanya. Masya Allah, kalau sudah sholat di awal waktu berarti dia sudah memprioritaskan Allah. Berarti hidupnya akan diurus oleh Allah karena dia udah melaksanakan apa yang Allah sukai, yaitu sholat. Halo. Nah gitu adik-adik. Mbak Keisa, alhamdulillah, makasih ya. Pertanyaannya sangat besar, sangat baik. Pokoknya apapun musibahnya kita bersyukur kepada. Bagaimana cara bisa bersyukur? Karena semuanya tergantung pembanding. Halo. Ibu guru, mana ibu gurunya, Cung? Yang lain orang tua ngedip. Halo. Bu, orang tuanya. Mana ibu orang tuanya, Cung? Berapa orang? Tapi pokoknya tergantung pembanding. Jangan mempersulit. Ada yang baik. Petinju bonyok, siapa yang salah? Tolong jawab, petinju bonyok siapa yang salah? Salah dia sendiri. Kenapa jadi? Ada petinju yang keluh kesah nggak gara-gara dipukulin orang?
Ada yang sibuk nyalahin lawan. Resiko petinju bakalan bonyok, hidup juga bakalan banyak masalah, bakalan bonyok. Makanya yang paling hebat, yang paling berserah diri kepada Allah. Nabi Musa dikejar Fir'aun, belakangnya Fir'aun, di depannya adalah laut. Apakah tahu tongkat akan membelah lautan? Pada saat berserah diri ke Allah, tongkatnya jadi kekuatan dengan izin Allah. Nabi Ibrahim dibakar, apakah tahu api jadi dingin? Nggak tahu. Kekuatan kita pada saat kita berserah diri kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, itu Adik-adik yang diajarkan di sini. Semakin kuat berserah dirinya kepada Allah, semakin kuat kita dengan pertolongan Allah. Halo. Ada lagi. Silakan Mas Agus. Ada lagi? Oke, monggo berarti. Perkenalan dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halila Luna Nurofia. Panggilannya Luna. Luna, Dari kelas 9. kelas 9. Pertanyaan saya itu tiap orang kan ada masalah. Iya. Nah, kalau misal orang tua saya kena masalah, itu gimana sih cara terbaiknya untuk ngebantu orang tua? Sedangkan kan kita kan masih dalam pelajar. Itu gimana caranya? Masya Allah. Terima kasih pertanyaannya. Wah, luar biasa Mas. Di luar prediksinya Mas Agus. Terima kasih Mbak Luna. Gimana caranya kalau orang tua kita dapat masalah? Cung. Pertama, kitanya jangan jadi. Kalau kita tambah masalah, orang tua jadi tambah ruwet. Halo. Apalagi lakukan yang disukai oleh orang tuanya. Pertama apa tadi? Jangan membuat masalah. Contohnya kamar dirapiin, bersih. Sholat jangan disuruh aja, otomatis. Bangun tidur jangan minta dibangunin. Beres makan piringnya dicuci. Pokoknya ngebantu dari hal-hal yang ringan. Pakai 3M adik-adik. Mulai dari diri, mulai dari yang kecil, mulai saat ini. Nyuci oleh sendiri sekarang. Halo. Ringankan beban orang tua, dengan pertolongan Allah akan jadi lebih ringan lagi orang tua kita. Yang kedua adalah apa yang disukai. Yang pertama jangan jadi masalah. Yang kedua jangan membuat yang buat orang tua bahagia dengan perilaku kita. 3 adalah dengan doa minta tolong kepada Allah untuk bisa orang tuanya bisa dengan mudahkan urusannya. Masya Allah, terima kasih. Ada, alhamdulillah, masya Allah. Ya, Waluna, alhamdulillah dapat rezeki nih. Mas Agus. Kurir. Jadi adik-adik sambil ngajarin adik-adik untuk bisa berani. Di Darut Tauhid ada namanya karakter baku Mas Agus. Baku, karakter baik dan kuat. Baiknya ikhlas, jujur, tawadu. Kuatnya berani, disiplin, tangguh. Berani, disiplin, tangguh. Ini ada terakhir, ada cerita gini. Suatu saat ada seekor kambing yang sudah tua. Dia kambingnya kreatif, cari inovasi makan. Ternyata pada saat nginjak tanah, ternyata masuk ke dalam sumur Mas Agus. Teriak si kambingnya. Kalau kambing yang lain teriakannya standar.
Me, kalau dia nggak kena kambing kreatif. Me. Dicari pengembala ternyata ada di dalam sumur. Pas mau diangkat, kambingnya udah tua. Khawatir kambing yang lain masuk ke dalam sumur, lebih baik ditutup. Si kambing senang lihat ada pengembala datang. Pada saat lihat cangkul sedih, wah saya mau ditutup nih, mau dikubur. Tapi dasar kambing kreatif, tiap ada lemparan tanah ke dalam sumur, numpuk di punggung kambing, si kambingnya goyang-goyang, tanahnya turun, dia injak, lempar goyang-goyang, injak, lempar goyang-goyang, kambingnya naik. Yang mesti tanahnya ngumpul dirinya dipakai pijakan. Nah itulah masalah bagi orang beriman. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita tetap ada di atas masalah dengan pertolongan Allah. Halo. Adede lagi naik motor dibonceng, ada yang nyebut monyet, marah enggak? Halo. Mestinya nggak usah marah, berarti dia nggak tahu mana monyet mana orang. Halo. Ada 4 tipe orang yang disebut monyet, nggak usah dicatat. Pertama marah sekali, monyet, kamu monyet beneran. Helm monyet, baju monyet, motor monyet. Itu lebih zolim, nggak boleh. Yang kedua adil, monyet lagi. Yang ketiga dijawab yang lebih baik, monyet, kamu monyet cakep. Halo. Tapi yang keempat, hasil didikan dari As-Salam, disebut monyet tenang, monyet bukan, kebo bukan, kudanil bukan. Coba tebak kira-kira apa? Hebat, dicaci dimaki jadi teka-teki karena mampu mengendalikan. Nah inilah pendidikan yang ada di kita ini, insya Allah. Halo. Apa alat ukur sukses kita? Ujung-ujungnya doa, makin hari makin taat kepada Allah, dan makin hari makin manfaat. Mantap. Halo. Inna akramakum innallaha atqakum dan khairun nas anfa'um linas, sebaik-baik di antaramu yang paling banyak manfaatnya untuk orang. Nah gitu Adek. Pertanyaan Ani. Halo. Sebutkan 3M. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Dek? Dia panggilannya Sekar. Ya. Alhamdulillah. Jadi 3M itu adalah mengakui, menampakkan, dan mendekatkan. Contohnya mengakui kayak gimana Mbak Sekar? Mengakui peran orang tua, peran guru yang jualan. Mengakui kalau kita masih diberi nikmat sama Allah. Alhamdulillah. Yang kedua menampakkan, contohnya gimana Mbak Sekar? Berpakaian Islami, mendekatkan diri dengan sholat. Mas Agus, nih ada lagi terakhir Adede, alhamdulillah, seneng banget. Yang lain harus seneng juga. Hadiah tertinggi 100.000. Halo. Siapa yang dapat menyimpulkan ceramah yang A sampaikan kurang lebih 45 menit? Siapa? Kesimpulannya apa? Silahkan. Pokoknya terserah, yang penting keberaniannya. Cung, apa yang terinspirasi, termotivasi dengan ceramah yang A sampaikan? Cung, siapa aja boleh. Ayo.
Waluna silakan. Oh silakan. Sudah katakan tadi kan ya? Sudah katanya. Oke. Ya iyalah pakai nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar. Habar. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari ceramah tadi ini, Ceramahnya siapa, Bar? Kiai Haji Abdurrahman Yuri. Oh, Allah. Abar kelas berapa, Bar? Kelas 9. Kelas 9 ya, silakan, Bar. Ketika dalam masalah jangan lupa ibadah. Bener. Ada lagi yang lain, 100.000, Bar. Apalagi yang menarik kata Abar, oh ini terinspirasi nih, ada yang sampaikan Adeda. Apalagi Bar, satu, kalau musibah harus ibadah, benar tuh. Karena Allah yang bisa nolong kita. Apalagi Bar. Udah diriungin aja diskusi bagi hasil nantinya. Boleh. Ya? Dijawab 2 orang. Nggak jadi masalah, pokoknya bagi hasil nanti. Yang lain boleh ikut nimbrung juga. Masalah yang kita dapatkan itu harus kita hadapi dengan sabar dan ridho. Bener, alhamdulillah. Satu lagi bar. Dari temannya ngasih tahu. Bersyukur adalah kunci dari kenikmatan hidup. Itu kuncinya, alhamdulillah. Mas Agus. Alhamdulillah, harus senang pada saat lihat orang lain senang, karena kita saudara. Alhamdulillah. Adek, kuncinya duaat, makin hari makin taat kepada Allah dan makin hari makin manfaat. Adek, nanti pada saat keluar sandalnya sudah tersusun rapi itu. Nanti biasakan tersusun rapi karena kita disiplin di sini, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Angkat tangan yang merasakan manfaat pertemuan kita, Cung. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.